penilaian mutu pelayanan kebidanan berdasarkan konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Nah, siklus PDCA ini adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyusunan rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana kerja, dan perbaikan dari rencana kerja yang telah dilakukan sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, Plan, Do, Check, dan Action ini mencerminkan dasar program menjaga mutu yang saling berkaitan, harus dilakukan secara berulang-ulang berkelanjut tujuan yang diinginkan. Nah, konsep PDCA ini pada hakikatnya merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara berulang-ulang atau continual improvement sehingga didapatkan perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini dijabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Plan yang terdiri dari menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan. Yang kedua adalah Do, yaitu melakukan, melaksanakan, menerapkan, dan mengimplementasikan. Yang ketiga adalah Check, yaitu memeriksa, memonitor, mengecek, mengukur, mengevaluasi, dan mengkoreksi. Yang terakhir adalah Action, yaitu melaporkan, mempertanggungjawabkan, menindaklanjuti, memperbaiki, dan meningkatkan. Nah, yang pertama adalah plan atau perencanaan. Nah, dalam plan ini adalah proses yang menghasilkan suatu uraian detail dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pada konsep perencanaan ini terdiri dari menetapkan masalah, menetapkan penyebab masalah, serta menetapkan cara penyelesaian masalah. Pada perencanaan ini juga terdapat unsur-unsur rencana yang harus tercantum dalam suatu rencana kerja, dan ini tergantung dari rencana kerja yang akan dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut antara lain judul rencana. Nah, memang suatu perencanaan harus ada judulnya. Yang kedua adalah rumusan pernyataan atau uraian masalah. Nah, dari perencanaan ini penjamin mutu harus menetapkan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian tujuan. Nah, juga harus diketahui tujuan. Apa sih tujuan yang akan dicapai untuk menyelesaikan rencana ini? Kemudian kegiatan. Nah, uraian kegiatan juga harus direncanakan agar pada saat pelaksanaan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktunya kapan harus dilaksanakan? Kemudian pelaksananya siapa? Biayanya berapa? Dan metode dan kriteria penilaian yang akan digunakan pada saat penyelesaian masalah. Yang kedua adalah Do atau pelaksanaan. Pada siklus pelaksanaan ini yang dilakukan adalah melaksanakan rencana yang telah disusun. Jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di luar anggota tim, maka perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi sehingga staf pelaksanaan tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan. Nah, untuk dapat memahami atau mencapai kerjasama yang baik, diperlukan keterampilan pokok manajerial, yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi, yaitu untuk menimbulkan pengertian staf terhadap cara penyelesaian mutu. Yang kedua, keterampilan motivasi, yaitu untuk mendorong staf bersedia menyelesaikan penyelesaian masalah mutu. Yang ketiga adalah keterampilan kepemimpinan, yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan cara penyelesaian masalah. Dan yang keempat, keterampilan pengarahan, yaitu untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah cek atau pemeriksaan. Nah, langkah ketiga ini yang dilakukan adalah secara berkala memeriksa berbagai kemajuan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Nah, untuk dapat memeriksa pelaksanaan dari rencana kerja dan cara penyelesaian masalah, ada dua alat bantu yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah lembar pemeriksaan atau checklist. Nah, form ini digunakan untuk mencatat secara periodik setiap penyimpangan yang terjadi. Dan yang kedua adalah peta kontrol atau kontrol diagram. Nah, ini status grafik untuk menggambarkan besarnya penyimpangan dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, ini contoh checklist, lembar checklist. Nah, di sini harus ada
masalahnya apa sih pas masalah tersebut terjadi pada kurun waktu tertentu, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan pada peta kontrol. Nah, peta kontrol ini merupakan kesimpulan dari lembar checklist yang sudah dibuat di awal. Nah, di sini bisa kita lihat besarnya masalah, seberapa besarnya masalah, sehingga bisa kita cari penyelesaian masalahnya. Yang ketiga adalah action. Yang terakhir adalah action, yaitu melaksanakan perbaikan rencana kerja, melaksanakan kembali rencana kerja yang telah diperbaiki, dan memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Pada langkah ini, penjamin mutu melakukan penyempurnaan rencana kerja sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali. Jangan lupa untuk memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Untuk kemudian tergantung dari kemajuan serta hasil tersebut, kemudian dilaksanakan kembali tindakan yang sesuai. Nah, sekian materi untuk hari ini. Untuk diskusi selanjutnya kita lanjutkan di Google Classroom atau grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.